Oke teman-teman, kawan, friend, sahabat, seperti biasa kita belajar lagi ya di channel ini. Sekarang kita belajar dari pengapian motor blade atau repo ya, absolut. Motor ini hilang pengapian setelah tidur setahun lebih nih. Ini motor sudah tidur setahun lebih ya, karena hilang pengapian. Nah, di sini untuk kawan-kawan atau teman-teman yang mempunyai motor repo absolut ataupun blade, ketika punya keluhan yang sama hilang pengapian, setelah menyimak video ini, insya Allah antum akan paham ya. Nah, di sini khusus untuk yang belum tahu ya, untuk para pemula. Kita mesti tahu dulu saluran-saluran kabelnya ya, mengenal. Nah, di sini kita belajar dulu dari oros yang paling bawah, yaitu spool ya. Akarnya ini, dari akarnya strum ya, dari spool. Nah, kita belajar dulu dari spool. Di spool ini ada 4 kabel ya. Ada 4 kabel. Satu putih. Putih ini strum pengisian ya, spool pengisian yang lari ke kiprok. Nah, lari ke sini. Yang putih ini dia lari ke kiprok ya, ke sini. Ini yang putih. Nah, kalau yang untuk yang hijau, ini yang hijau ya. Ini lari ke masa kiprok, juga ke body, dan juga ke CDI. Ini masa nih ya, yang hijau. Putih ini pengisian, dia lari ke kiprok ya, ke regulator. Nah, kalau yang kuning ini lampu ya, dia lampu, dia lari ke kiprok. Nih kuning ya, di sini ada kuning. Nah, ini lari ke sini ya, ke kiprok. Terus yang biru ini pulser, dia larinya ke CDI. Biru beres kuning, lari ke CDI. Oke, yang dari spool ini hanya 4 kabel, satu putih pengisian, satu lagi hijau masa, satu lagi biru pulser, dan satu lagi kuning itu ke lampu. Oke, paham ya dari spool. Nah, gimana untuk cara pengecekan spool masih hidup ataukah sudah mati? Cukup simpel. Kita siapkan saja kabel ya. Kita siapkan kabel. Kita siapkan kabel saja. Kita suntik dari putih ini, kita tempel ke masa bodi ya, ke baut. Kalau di sini memercikan api, tentunya spool dalam kondisi baik. Kalau tidak memercikan api, berarti spool ini mati. Namun di sini saya pakai media bohlam ya, biar terlihat jelas. Oke, saya sambungkan dulu ya. Oke, saya sudah sambungkan si kabel ini, kabel lampu ini ya, ke kabel putih spool ini. Sekarang kita cek, kita selang. Kalau lampu ini nyala, berarti spool dalam keadaan baik. Kita tes, kita selah. Nah, di sini nyala ya. Nah, di sini terlihat nyala ketika diselah. Nah, berarti spool ini kondisi baik. Oke. Langkah selanjutnya kita pasangkan dulu ya songketnya. Kita pasangkan kembali songketnya. Oke, songketnya sekarang sudah terpasang ya. Ingat, putih ini dia lari ke regulator kiprok, hijau ini ke masa ya, ke masa kiprok, masa bodi, dan juga masa CDI. Kalau yang biru ini pulser, dia lari ke CDI ya.
Yang kuning ini dia lari ke kiprok karena ini lampu. Oke. Setelah ini, nah sekarang tadi yang warna putih tadi dari spool ini dia memercikan api, berarti spool baik. Sekarang kita tes putih ini nyampe nggak sini ke kiprok. Nah sekarang kita tes lagi, kita buka ya. Kalau udah sampai sini pastikan kontak on ya. Nah, berhubung di sini kunci kontaknya sudah kacau, sudah hancur nih, pecah. Jadi kontak ini saya sambungkan ya langsung. Saya bikin langsung. Nah, sekarang sama ya. Kita tusuk lagi pakai kabel lagi ya dari warna putih ini. Tadi dari bawah dari spoolnya nyampe ataukah ke sini mau masuk ke kiprok ini masih ada setrum ataukah tidak. Kalau tidak ada setrum berarti ada yang putus ya kabelnya. Kalau ada setrum berarti normal. Oke, kita tusuk lagi. Oke, sudah saya tusuk ya warna putih ini. Sudah saya tusuk, kita tes lagi apakah mengeluarkan setrum ataukah tidak nih. Kalau lampu ini nyala berarti bagus ya, kabel nggak ada yang putus. Kita tes. Nah, berarti kabel mantap ya, bagus. Putih pengisian dari sebuah ke kiprok, dia setelah masuk ke kiprok sini dia akan keluar warna merah ini. Warna merah ini dia lari ke kunci kontak ya. Dia lari ke kunci kontak. Setelah dari kunci kontak ini merah leres putih ya, garis-garis putih masuk ke kunci kontak, dan dari kunci kontak dia keluar lagi. Dari kunci kontak ini dia keluar merah leres hitam. Nah, ini merah garis-garis putih dari kiprok, merah garis-garis putih lari ke kunci kontak. Dari kunci kontak dia keluar lagi merah garis hitam, yaitu dia keluar ke CDI ya, ke CDI ini ke sini. Nah, sekarang kita cek pengeluaran dari kiprok ini. Nah, ini tadi yang di putih ada ya, ada setrumnya. Sekarang kita cek keluarnya ya, yang warna merah ini. Kontaknya kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu ya. Oke, di sini sudah dilepaskan. Ingat, merah garis putih ya. Enggak ada strip hitamnya, enggak ada ya, merah garis putih. Sini seharusnya yang dari kiprok ini dia keluar ya ke kunci kontak ini. Kita tes lagi, kita selah lagi. Apakah keluar ataukah tidak? Kalau tidak keluar berarti kiprok mati atau ada yang putus kabel ya. Kita tes. Nah, di sini nyala ya, tes nyala. Nah, berarti kiprok dalam kondisi bagus ya, dan kabel-kabel pun bagus. Nah, sekarang kita sambungkan lagi kabelnya. Oke, sudah dipastikan dari kiprok ini ada ya, masuk ke kunci kontak ini, kita sambungkan. Nah, sekarang keluar dari hitam ya, hitam ini keluar ke sini ke CDI. Sekarang kita tes lagi, kita lepaskan songket, kita tusuk lagi pakai lampu. Kalau nyala lampunya berarti kondisi kabel dalam keadaan baik ya. Oke, kita tes. Oke, sudah saya sambungkan ya. Nih, merah garis hitam ini yang dari kunci kontak tadi. Dari kunci kontak tadi ya ke CDI. Nah, sekarang kita tes sebelum masuk CDI ya, kita tes dulu. Nah, sekarang udah saya tusuk. Kita tes lagi. Nah, di sini mengeluarkan setrum juga. Berarti arus yang masuk ke CDI ini, yang dari kiprok ini ke kunci kontak ya, ke kunci kontak ini berarti normal ya kabelnya. Sekarang kita tusuk lagi ke CDI nya, kita masukin lagi. Nah, dari CDI ini ada 4 kabel ya, hijau massa, biru pusher, putus gua tadi,
Merah ini pengeluaran yang dari kiprok ya ke kunci kontak, terus ke CDI ke sini, dan dari CDI keluar lagi warna hitam leres kuning. Dia lari ke coil ya. Nah, ini hijau tadi ya, massa ini ke yang hijau ini ke coil, ke CDI, ke kiprok, dan ke body ya. Nah, sekarang ke dari CDI. Tadi masuknya merah ada ya. Ada strom. Sekarang dari CDI ke coil. Nah, kita tes apakah mengeluarkan strom ataukah tidak. Hitam leres kuning. Oke, sudah saya tusuk ya, hitam leres kuning. Kalau di sini mengeluarkan api, berarti CDI keadaan baik. Kalau tidak, berarti CDI dead. Tes lah. Nah, di sini mengeluarkan api ya. Berarti CDI dalam keadaan baik. Sekarang kita masukkan ke coil. Dari coil ini sudah dipastikan ya, spool bagus, kiprok bagus, CDI bagus, kabel-kabel bagus ya. Sekarang kita tes dari coil. Ini sudah masuk dari coil, ini memercikan api atau tidak. Kalau tidak, berarti coil mati. Kita tes. Oh, di sini memercikan api. Nah, dia memercikan api ya. Berarti coil bagus. Ini motor hidup. Nah, ini berarti sudah ya. Spool bagus, CDI bagus, kiprok bagus, coil bagus. Mudah-mudahan teman-teman yang masih awam, yang masih belum tahu sama sekali ya, ketika sudah melihat video ini bisa dipahami. Loh, kenapa di sini dari kunci kontak ini ada 3 kabel? Nah, di sini dari kiprok ini dia masuk ke kunci kontak, terus keluar lagi ke CDI. Satu, yang satunya lagi dia lari ke sikring ya, ke aki, untuk mengantisipasi koslet ya, ketika terjadi koslet. Oke, mungkin hanya ini saja. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan ya, bila ada kata-kata yang salah ataupun cara yang salah, tapi saya sudah berusaha sebisa saya untuk saling ya, untuk sharing. Oke, selamat jumpa di 103 tahun yang akan datang.